Ada sebuah teks ditulis di atas papirus. Gulungan panjang, lebih dari 4 meter kalau dibentangkan penuh. Ditulis dalam bahasa Mesir hieratik, versi kursif dari hieroglif. Lebih cepat, lebih praktis. Tulisan orang yang pekerjaannya menulis setiap hari. Usianya sekitar 3.600 tahun. Tapi isinya kemungkinan besar jauh lebih tua dari itu. Dan ketika seorang sarjana Amerika membuka gulungan itu untuk pertama kali pada awal abad ke-20, yang dia temukan di dalamnya membuat dia terdiam. Bukan karena misterinya, bukan karena simbol-simbolnya yang belum terbaca, tapi karena isinya terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Terasa terlalu modern. Di antara ribuan dokumen Mesir kuno, satu ini berdiri sendiri. Mesir kuno meninggalkan banyak teks medis, papirus Ebers, papirus Hers, papirus Kahun, semua berisi pengetahuan medis. Cara mengobati penyakit, cara mengatasi luka, cara membantu persalinan. Dan semuanya juga berisi mantra, doa kepada dewa, ritual yang harus dilakukan sebelum pengobatan, kata-kata yang harus diucapkan untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan penyakit, campuran antara ilmu dan kepercayaan yang di dunia kuno bukan hanya hal wajar, tapi hal yang tidak bisa dipisahkan. Kecuali satu, papirus Edwin Smith tidak punya mantra, tidak satu pun. 48 kasus medis, semuanya trauma, luka, patah tulang, dislokasi, cedera kepala, dan masing-masing ditulis dengan format yang sama, berulang sistematis, seperti seorang dokter yang sangat sadar bahwa dia sedang mendokumentasikan sesuatu yang perlu bisa direproduksi oleh orang lain. Pemeriksaan, diagnosis, prognosis, pengobatan. Tidak ada dewa di antara 4 langkah itu. Mari kita lihat bagaimana teks ini bekerja. Setiap kasus dibuka dengan kalimat yang sama, instruksi mengenai ... Lalu deskripsi kondisi pasien, sangat spesifik, sangat observasional, tanpa interpretasi yang berlebihan, hanya apa yang bisa dilihat, diraba, dan didengar. Kemudian diagnosis, dan di sini ada sesuatu yang luar biasa. Dokter dalam teks ini tidak selalu mengklaim bisa menyembuhkan. Ada 3 kategori prognosis yang digunakan. Penyakit yang akan aku obati, penyakit yang akan aku lawan, penyakit yang tidak bisa diobati. Baca kategori ketiga itu lagi, penyakit yang tidak bisa diobati. Seorang dokter 4.000 tahun lalu yang cukup jujur untuk mengatakan kepada pasiennya bahwa dia tidak bisa membantu, yang tidak menawarkan mantra sebagai pengganti ilmu yang belum ada, yang memilih kejujuran daripada harapan palsu. Itu bukan hanya pengetahuan medis, itu etika medis. Pertama kali dalam sejarah manusia seseorang menulis tentang ini. Kasus ke-17 dalam papirus Edwin Smith. Pasien dengan luka di kepala yang menembus tulang tengkorak. Dan dalam deskripsinya, untuk pertama kali dalam seluruh sejarah tulisan manusia yang bisa kita lacak, ada kata ini, otak. Dokter itu mendeskripsikan apa yang dia lihat ketika tulang tengkorak retak, jaringan berlipat-lipat di dalamnya yang bergerak ketika pasien bernafas. Dia mencatat bahwa ketika bagian tertentu dari kepala terluka, sisi tubuh yang berlawanan yang terpengaruh. Tunggu, dia sudah mengamati bahwa kerusakan di sisi kanan kepala mempengaruhi sisi kiri tubuh. Lateralisasi otak, konsep yang baru benar-benar dipahami oleh ilmu pengetahuan modern di abad ke-19.
Dia tidak tahu mengapa. Dia tidak punya framework neurologi untuk menjelaskannya. Tapi dia mengamatinya, mencatatnya, dan memasukkannya ke dalam teks. Karena observasi itu penting, meskipun dia tidak bisa menjelaskannya. Itulah cara sains bekerja 4.000 tahun sebelum kata sains ada. Beberapa jawabannya baru kita temukan ribuan tahun kemudian. Teks ini merekomendasikan beberapa bahan untuk pengobatan luka. Madu. Di era sebelum antibiotik, madu adalah pilihan yang terdengar primitif. Sesuatu yang nenek pakai karena tidak ada yang lebih baik. Tapi madu punya sifat antibakteri yang nyata. Tingkat keasamannya, kandungan hidrogen peroksidanya, osmolaritasnya yang tinggi, semuanya menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi bakteri. Penelitian modern mengkonfirmasi bahwa madu, khususnya madu manuka, efektif terhadap beberapa strain bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik konvensional. Mereka tidak tahu mengapa madu bekerja. Mereka tidak punya konsep bakteri, tidak punya mikroskop, tapi mereka mengamati bahwa luka yang diobati dengan madu sembuh lebih baik dari luka yang tidak, dan mereka mencatatnya. Daging segar untuk luka yang baru terbuka juga ada dalam teks. Selama itu dianggap bizarre, sampai peneliti modern menemukan bahwa daging segar mengandung enzim tertentu yang membantu proses pembekuan darah dan pembersihan luka. Mereka tidak tahu mekanismenya, tapi mereka tahu hasilnya. Ada jarak yang sangat besar antara tahu bahwa sesuatu bekerja dan tahu mengapa sesuatu bekerja. Orang-orang yang menulis teks ini sudah melewati jarak pertama ribuan tahun sebelum kita melewati jarak kedua. Kalau kamu suka misteri sejarah kuno seperti ini, subscribe sekarang karena makin jauh kita masuk ke seri ini, ceritanya bakal semakin gila. Ada sesuatu yang aneh tentang papirus Edwin Smith. Ia berhenti di tengah kalimat. Kasus ke-48. Cedera parah pada tulang belakang. Terpotong. Kalimatnya tidak selesai. Seperti seseorang yang sedang menulis di tengah malam, tangannya masih memegang pena dan berhenti. Tidak ada yang tahu kenapa. Mungkin penulisnya meninggal, mungkin papirus aslinya rusak dan yang kita punya sekarang adalah salinan yang tidak selesai. Mungkin ada lanjutannya yang belum ditemukan, terkubur di suatu tempat di bawah pasir Mesir yang belum kita gali. Tapi ada ironi yang menarik di sini. Teks yang paling sistematis, paling rasional, paling terstruktur dalam sejarah medis kuno berakhir tanpa selesai. Seperti pengingat bahwa bahkan sistem yang paling rapi pun punya batas yang tidak direncanakan. Siapa yang menulis teks ini? Kita tidak tahu. Nama penulisnya tidak tercantum dimanapun dalam papirus. Tapi ada satu nama yang selalu muncul dalam diskusi tentang kedokteran Mesir kuno. Satu nama yang, kalau kamu pernah menonton film horor Hollywood tertentu, mungkin kamu kenal. Tapi bukan dalam konteks yang sebenarnya. Imhotep. Bukan monster, bukan kutukan, bukan fiksi. Imhotep adalah manusia nyata yang hidup sekitar 2650 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Hippocrates yang sering disebut sebagai bapak kedokteran. Dia adalah kepala arsitek Fir'aun Djoser yang merancang piramida bertangga pertama di Saqqara. Dia adalah penulis, administrator, dan yang paling relevan di sini, dokter. Ribuan tahun setelah kematiannya, orang Mesir mendeifikasinya sebagai dewa pengobatan. Orang Yunani yang datang kemudian mengidentifikasinya dengan Asclepios, dewa pengobatan mereka. Untuk mendapat status itu,
dia pasti melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Apakah dia yang menulis versi asli dari apa yang kemudian disalin menjadi papirus Edwin Smith? Kita tidak tahu, tapi bukan pertanyaan yang tidak masuk akal untuk ditanyakan. Edwin Smith, seorang dealer antik Amerika, membeli gulungan papirus ini di Luxor pada 1862. Ia menyimpannya selama 25 tahun, mencoba mempelajarinya, gagal memahami sepenuhnya. Setelah dia meninggal, anaknya menyumbangkan papirus itu ke New York Historical Society. Di sana ia tersimpan, menunggu sampai James Henry Brice dari University of Chicago membukanya pada 1920, menghabiskan 10 tahun menerjemahkan dan menganalisisnya, dan pada 1930 mempublikasikan terjemahan lengkapnya. 68 tahun setelah dibeli, baru dibaca. Dan apa yang Brice temukan? Dokumen medis paling rasional yang pernah ditulis sebelum era modern sudah menunggu selama lebih dari 3.000 tahun sebelum itu. 3.000 tahun, di mana selama itu di Eropa orang masih menggunakan bloodletting sebagai pengobatan utama, masih mempercayai bahwa penyakit disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan tubuh, masih melakukan operasi tanpa anestesi, tanpa sterilisasi, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Sementara di gulungan papirus yang terlipat di suatu tempat, ada seorang yang sudah menulis bahwa luka harus dijahit, bahwa madu membantu penyembuhan, bahwa otak mengendalikan tubuh, bahwa ada penyakit yang tidak bisa diobati, dan dokter harus cukup jujur untuk mengatakannya. Kita tidak kehilangan pengetahuan itu karena tidak pernah ada. Kita kehilangan pengetahuan itu karena tidak ada yang membacanya. Dan itu mungkin ada pelajaran yang paling tidak nyaman dari seluruh cerita ini. Bukan tentang seberapa pintar mereka, tapi tentang berapa banyak yang sudah kita temukan dan kemudian lupa.